Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramah al-ustazah Meliza Budiarti MA wa asdiqai al-mahbubun. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang qawaidul asasiyah, kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama itu adalah tentang kalimat. Kalimat terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Nah, pertama isim. Tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama itu berharkat kasroh, kemudian berharkat tanwin, kemudian bisa dimasuki oleh alif lam, dan yang terakhir bisa dimasuki oleh huruf jar. Contohnya itu fil kitabi. Nah, di sana sudah ada 3 ciri-ciri dari isim, yaitu dimasuki oleh huruf jar, kemudian ada alif lam, kemudian berharkat kasroh. Kemudian contohnya lagi kitabun, itu tanwin. Kemudian fi'il. Ciri-ciri fi'il itu adalah didahului oleh qad, sin, kemudian saufa, dan ada ta ta'nis mukhatabah di sana. Nah, contohnya itu qad aflaha. Qad aflaha. Jadi setelah huruf qad itu adalah fi'il, kemudian sayaqulu. Setelah huruf sin itu ada fi'il, kemudian saufa ta'lamun. Setelah huruf saufa itu ada fi'il, kemudian hadarat. Hadarat itu adalah fi'il karena ada ta ta'nis mukhatabah. Kemudian huruf itu adalah selain dari isim dan fi'il. Nah, di antaranya itu ada ila, fi, ala, min, dan lain sebagainya. Nah, masuk materi selanjutnya yaitu murakkab atau tarkib. Tarkib yang kita pelajari sekarang ini adalah ada 4, yaitu yang pertama murakkab isnadi, kemudian murakkab wasfi, kemudian murakkab idhafi, kemudian murakkab adadi. Tarkib isnadi itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya itu yaqra'ul muslimul Qur'ana. Yaqra'u itu adalah musnad, muslimu itu adalah musnad ilaih. Kemudian tarkib wasfi itu terdiri dari kata sifat dengan mausuf. Contohnya al-masjidul kabiru. Masjid itu adalah sebagai mausuf, kabir adalah sifat. Adapun ketentuan mengenai tarkib wasfi ini, antara mausuf dengan sifatnya itu harus sama-sama. Kalau ma'rifah, nakirah, jika dhamma sama-sama dhamma, jika nasab sama-sama nasab, kemudian jika jar sama-sama jar, kemudian jika dia itu muzakkar sama-sama muzakkar dan muannas sama-sama muannas. Kemudian tarkib idhafi itu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Contohnya itu babul masjidi. Nah, untuk mudhofun ilaih itu harus jar berharkat kasrah. Kemudian yang terakhir tarkib adadi. Nah, ini terdiri dari adat dengan ma'dud. Adat dengan ma'dud ini harus berharkat fathah, dan adadi ini hanya khusus kepada angka 11 sampai 19. Contohnya itu ahada asyarah, dan keduanya itu berharkat fathah. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. I'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazam. Rafa itu tanda asalnya adalah dhammah, kemudian nasab adalah fathah, jar adalah kasrah, dan jazam adalah sukun. Adapun tanda-tanda rafa itu ada 4, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Nah, kapan tandanya itu dhammah? Apabila terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'an. Adapun contohnya pada isim mufrad qalallahu, Allahu, tanda rafa'nya adalah dhammah, kemudian jamak taksir qala ashabu Musa, ashabu adalah jamak taksir dengan tanda rafa' dhammah. Kemudian jamak muannas salim ja'atil mu'minatu, al mu'minatu adalah jamak muannas salim, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu tidak dimasuki oleh sesuatu apapun.
Contohnya yazhabu, yazhabu, nazhabu, tazhabu, azhabu. Adapun tanda rofa yang kedua adalah waw, yaitu apabila berada pada kata jamak muzakkar salim kemudian asmaul khamsah. Contoh jamak muzakkar salim adalah al-mu'minuna yazhabuna ilal masjid. Al-mu'minuna adalah jamak muzakkar salim. Kemudian asmaul khamsah, contohnya itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumali. Adapun tanda rofa yang ketiga yaitu alif, yaitu terdapat pada isim musanna. Contohnya itu yazhabu muslimani. Mani, kan ada alif di sana, maka itu termasuk kepada tanda rofa. Adapun tanda rofa yang keempat yaitu nun, terjadi pada af'alul khamsah, yaitu yazhabuna, tazhabuna, yazhabani, tazhabani, dan tazhabina. Nah, sekarang kita masuk kepada i'rab yang kedua yaitu nasab. Tanda-tanda nasab itu ada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hazaf nun. Adapun tanda nasab yang pertama yaitu fathah, yaitu berada pada isim mufrad jamak taksir, kemudian pada fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhiri syai'an. Contohnya itu kalau isim mufrad, contohnya adalah ra'aitu zaidan. Zaidan adalah isim mufrad yang alamat nasabnya itu adalah fathah. Kemudian jamak taksir, contohnya ra'aitu rijala. Rijala adalah jamak taksir dengan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan sesuatu yang lain, ini harus dimasuki oleh amil nasab. Nah, contohnya itu adalah lan yazhaba. Lan yazhaba yang awalnya itu adalah yazhabu karena dimasuki oleh amil nasab yaitu lan sehingga menjadi fathah. Adapun tanda nasab yang kedua yaitu dengan alif, yaitu terdapat pada asmaul khamsah. Contohnya itu abaka, akhaka, hamaka, faka, zamali. Tanda nasab yang ketiga yaitu kasroh, yaitu terdapat pada jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu muslimati. Muslimati adalah jamak muannats salim dengan tanda nasab yaitu kasroh. Tanda nasab yang keempat yaitu dengan ya, terdapat pada isim musanna kemudian pada jamak muzakkar salim. Contoh pada isim musanna yaitu ra'aitu zaidaini. Contoh pada jamak muzakkar salim yaitu ra'aitu zaidina. Kemudian tanda nasab yang kelima yaitu hazaf nun, yaitu membuang huruf nun. Ini terdapat pada af'alul khamsah yang tadi yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani, yaf'alani, taf'alina. Untuk ketentuannya adalah sebelum fi'il mudhari' ini harus ada amil nasab. Contohnya itu an. Misalnya yang awalnya adalah yaf'alani, ketika dimasuki oleh amil nasab an, maka menjadi an yaf'ala, nunnya dibuang. I'rab yang ketiga yaitu jar. Nah, tanda-tanda jar ini ada 3, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Tanda jarnya itu kasroh apabila terdapat pada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, kemudian jamak muannats salim. Nah, contoh untuk isim mufrad munsharif yaitu marartu bi zaidin. Nah, kemudian contoh pada jamak taksir munsharif yaitu marartu bi rijalin. Kemudian jamak muannats salim contohnya marartu bi muslimatin. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh tanda jarnya itu adalah dengan harkat kasroh. Adapun tanda jar yang kedua yaitu dengan ya, itu terdapat pada asmaul khamsah, kemudian isim tasniyah, kemudian jamak muzakkar salim. Contohnya itu pada asmaul khamsah abika, kemudian pada isim tasniyah contohnya itu jalastu fi baitaini. Kemudian pada jamak muzakkar salim contohnya itu marartu bi zaidina. Nah, ketiga contoh ini adalah tanda-tanda jar dengan tandanya itu adalah ya. Tanda jar yang ketiga yaitu dengan fathah, yaitu terdapat pada ismul ladzi la yansharif, artinya itu isim yang tidak bisa bertanwin. Contohnya itu terdapat pada
nama orang perempuan, misalnya itu Fatimah. Nah, contoh untuk jarnya itu adalah marartu bi Fatimata, dan tetap harkatnya itu adalah fathah karena dia adalah ismul ladzi la yansharif. Kemudian kita masuk kepada i'rab yang keempat, yaitu jazam. Alamat jazam ini adalah ada dua, yaitu sukun dan hazaf. Nah, berbeda dengan tanda-tanda i'rab yang lain, jazam ini khusus untuk fi'il mudhari'. Kalau yang pertama itu adalah sukun, maka terdapat pada fi'il mudhari' sahih akhir yang huruf terakhirnya itu adalah huruf yang sahih. Misalnya itu yadhhabu, maka ketika huruf jazamnya masuk menjadi lam yadhhab. Kemudian tanda jazam yang kedua yaitu dengan hazaf. Hazaf ini artinya membuang, ternyata dibagi juga menjadi dua, yaitu membuang huruf illat pada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf mu'tal, huruf illat. Contohnya itu misalnya tuh yarmi, maka jika dimasuki oleh huruf jazam menjadi lam yarmi, ya-nya yang terakhir setelah mim itu dibuang. Kemudian hazaf nun pada af'alul khamsah, misalnya itu yaf'aluna, maka ketika huruf jazam masuk menjadi lam yaf'alu. Nah, itulah macam-macam i'rab dengan tanda-tandanya. Nah, di sini kita akan membahas tentang jumlah. Jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Dalam bahasa Arab, jumlah itu dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar, kemudian jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Adapun mubtada adalah isim yang berada pada awal kalimat, sedangkan khabar adalah penjelas bagi mubtada. Kemudian fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah subjeknya. Nah, mari kita lihat contohnya. Kalau bagian atas itu adalah contoh jumlah ismiyah, al-muslimuna yaqra'unal Qur'an. Kemudian bagian bawah itu adalah contoh jumlah fi'liyah, yaqra'ul muslimunal Qur'an. Nah, nampak perbedaan kalau yang bagian atas itu antara isim dengan khabar, antara mubtada dengan khabar harus sama-sama dari segi jenis, muzakkar dengan muzakkar, muannas dengan muannas. Kemudian dari segi jumlah, kalau mereka ada jamak, maka mubtada'nya jamak, khabarnya juga jamak. Berbeda dengan di fi'liyah yang sama itu hanya dari jenis, yaitu muzakkar, muannas. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah, dari segi jumlah, meskipun fa'ilnya itu berbentuk jamak, tetap fi'ilnya itu adalah berbentuk mufrad. Contohnya tadi yaqra'ul muslimuna, al-muslimuna adalah jamak, sedangkan yaqra'u itu adalah mufrad. Nah, itulah yang membedakan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Pada jumlah fi'liyah itu terdapat fi'il. Kemudian juga ada dikenal istilah naibul fa'il, artinya pengganti fa'il. Kalau untuk fa'il contohnya adalah yaqra'ul muslimunal Qur'an. Kemudian contoh naibul fa'il yaqra'ul Qur'anu. Perbedaannya apa di sini? Perbedaannya adalah pada fa'il, maka fi'il yang digunakan adalah fi'il ma'lum, artinya fi'il yang aktif. Jika naibul fa'il adalah fi'il majhul. Nah, sekarang kita masuk kepada al-awamilud dakhilatu 'alal mubtada wal khabar. Nah, amil-amil yang dapat memasuki mubtada dan khabar. Yang sekarang kita itu membahas dua, yaitu kana wa akhawatuha, kemudian inna wa akhawatuha. Nah, adapun kana wa akhawatuha itu merafa'kan isim dan menasabkan khabar, sedangkan inna itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar, kebalikan dari kana. Contohnya untuk kana wa akhawatuha itu kana Muhammadun mudarrisan. Muhammadun adalah isim, dia adalah rafa, kemudian mudarrisan adalah khabar, dia tandanya itu nasab. Kemudian contoh inna wa akhawatuha, innallaha ghafurur rahimun. Kata Allah adalah isim dan tandanya adalah nasab. Kemudian ghafurun itu khabar, khabarnya itu tandanya itu rafa. Nah, kemudian kita mempelajari tentang af'alul muqarabah. Dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il muqarabah, fi'ilur raja, kemudian fi'il syura'.
Nah, adapun fungsinya itu sama dengan kana, yaitu tarfa'ul ismu wa tansabul khabar, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Kemudian yang terakhir kita mempelajari tentang huruf yang menyerupai laisa. Ada 4, yaitu ma, la, in, dan la, ta. Fungsinya itu sama dengan kana, yaitu tarfa'ul ismi wa tansabul khabar, artinya merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang qawaidul asasiyah, kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Semoga teman-teman bisa memahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullahu khairan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.